Selamat datang di Movie ini udah rolling kan ya? Ya Allah, cuman vape doang. Udah rolling itu. Selamat datang di Movie ini kita syuting. Action. Udah lama juga sih nggak denger dia begini. Assalamualaikum semuanya, selamat datang para penonton Kramex ya, yang lagi dem-deman sama movie. Gue nggak tau dem-deman sama siapa sih, sama lu ya? Sama lu. Gue ajak collab. Tumben lu ngajak Karena collab. dari semua youtuber yang copy paste dari forum, menurut gue dia doang yang bisa berani kasih perspektif dia. Lu tawain gue. Kesel kontol. Iya tapi keramik itu Di meja ini tadi kita podcast rohani men. Di meja ini juga kita jorok. Kita jorok. baru syuting podcast rohani, tapi abis itu kita langsung set up buat syuting movie ini, menandakan kita memang sesibuk itu loh. Bener. Males. We are so busy lah ya. We are so busy. To set up our setup lah. Iya, Jadi kita don't be syuting busy but be productive katanya gitu. Cerita siapa? Kata quote di wallnya kantor Aksio. Ini quote. Itu quote ya. Blok. Jadi kita mau ngobrolin soal La Sociedad La Nieve. Atau kalau di Inggrisin adalah The Community of the Snow. Jadi premisnya itu sebetulnya bukan premis, jatuhnya Bisa biopik. nyata sih Pak ya. Jatuhnya biopik jadinya. Ceritanya adalah terdamparnya sebuah pesawat yang mengangkut satu tim Rugby lokal ya, lokal Ya. tim rugby ya. Lokal dari mana berarti? Dari mana ya? Montevideo. Oh iya. Oh. Karena dia terdapat di Chile. Ya, di perbatasan Chile ya. Di Gunung Andes ya. Gua nggak tahu semuanya tadi apa sih. Nggak tahu ya? Ngomongin apa? Asian loh. Nggak tahu gua apa itu. Jadi dia jatuh karamnya di wilayah Chile, Oh. di Gunung Andes. Tapi dia tempatnya jadi tempat wisata nggak sih sekarang? Enggak ya? nggak, ya nggak mungkin dong. Soalnya ada yang Iya, itu tempat anta beranta, Bray. 3 hari berkuda jadinya dia di situ. 2 hari berkuda. Oh. 1,5 kalau helikopter. Aneh banget helikopter sama kuda. Bedanya Oh, iya, iya. tipis. Iya. Kudanya terbang memang ya. Kuda poni. Enggak, itu apa, kuda Pegasus. unicorn. Kuda poni juga kenapa lu suruh nyebrang gunung, goblok. Maksudnya unicorn. Ya, Maksud blok. gua Pegasus salah. Pegasus kan juga nggak bisa terbang. Emang nggak bisa? Yang bisa terbang unicorn. Ya udah, oke. Ya kan? Berarti Gojek bisa terbang tuh. Bisa. Unicorn. Cuma sahamnya lagi jatuh aja. Ah, iya. Kita ngomongin tapi Dok. Iya. Kita ngomongin Community of the Snow yang gue nontonnya lumayan ngilu ya. Ini Sebetulnya di Netflix ya. Ya sebetulnya ya lu udah tebak juga ceritanya dia ini akan selamat juga. Tapi kan Ya kalau lu ngerti dokumenternya. iya, dan tapi kan kita ingin menikmati bukan menikmati sih, kita ingin melihat gimana strugglingnya mereka dalam selamat, dalam mencoba untuk bertahan hidup dan selamat di sana. Dari Yes. yang kayak PD gue bahwa 3 hari akan diselamatkan sampai dia harus ada mati satu persatu teman-temannya. Yeah. Ujung-ujungnya dia harus makan bahkan teman-temannya sendiri. Makan teman-temannya sendiri. Dulu headline-nya tuh kadang sering misleading, Well. Jadi Apa? kayak sekumpulan orang terdampar makan temannya sendiri. Kalau lu baca kayak gitu kan ngapain ngebunuh temennya untuk makan, Iya ya kan? benar. Mungkin harusnya diganti seumuran teman-temannya mukbang teman-temannya sendiri. Jadi mungkin jadi lebih. Mukbang tuh kan ada kameranya. Oh enggak ya. Nggak ada. Ini enggak ada kameranya ya. Blok. Ya udah, maaf. Tapi ini film yang cukup bikin gua tuh susah nafas karena gua juga nggak bisa di Itu lu dalam- kegendutan. Itu juga betul. Jadi agak ngap. Agak gitu ya. Asam jadinya. lambung. Kalau gue sih biasa aja. Enggak, tapi emang gua tuh nggak bisa di tempat-tempat yang sempit maksudnya. Iya lu gendut maksud gua. Ya kenapa? Lu udah gendut kenapa ke tempat sempit goblok? Maksud gua nggak bisa berada di tempat yang kayak Klaustrofobik. iya, tapi nggak fobik juga sih. Maksudnya nggak yang parah separah itu, tapi gue nggak nyaman aja gitu kalau misalkan ngelihatnya aja bahkan ya. Iya iya. Jadi gue pas nonton tuh kayak aduh gitu. Betul nggak suka nonton Die Hard dong? Yang mana? Yang Bruce Willis ngerangkak di itu van. Kalau itu kan kita tahu itu set yang fiksi gitu kan. Kita tahu ini biopik dan Oke. dirasakan Bahwa pada kenyataannya seperti itu. ada gitu loh kenyataannya. Jadi gue ngerasa kayak aduh gila gimana orang-orang di sana pada saat itu sih. Jadi serunya itu adalah film ini tuh mengikuti satu karakter. Ya, dari awal ini approachment yang aneh sih Wele. ya sebetulnya aneh nggak aneh ya, tapi menurut gua si director ini mencoba untuk, karena tadi gue cek directornya itu dia tuh ngedirect Jurassic World. Oh pantas jelek. Ya, Jurassic World. Terus ada juga beberapa film yang lumayan ternama juga tapi nggak cukup box office lah ya. Tapi gua ngerasa dia tuh mencoba untuk membuat kita tertarik sama filmnya dengan simpati dengan karakter yang ada di situ. Jadi dia memperlihatkan satu karakter yang dikasih dari awal. Gue lupa Nani, ini Nina, Neni, lupa gue namanya siapa ya?
Nani. Wijaya. Kalau itu apa Nani apa? Nani. Dia kan nggak tahu bola, yang ngapain juga lu kasih Luis Nani. Apa dia Nani Honto? Oh, ini Nani. Gue lupa namanya siapa ya? Nuni apa siapa gitu lupa gue. Iya lu pasti. Harus hafal namanya. Viewer nggak ngerti plot aja. Numa namanya Numa. Jadi kita diperkenalkan sama karakter Numa dari awal ini, ngikutin karakter dia sampai dia ada di pesawat dengan curiosity dia juga tentang pesawat ini dan keresahan dia untuk jatuh pesawat ini juga ada. Kita ngikutin Numa gitu loh. Tapi yang sangat disayangkan menurut gua adalah kenapa karakter Numa ini harus bukan dibuat mati. Memang mati ya. Memang kenyataan mati ya. Maksud gue lebih ke kenapa mengikuti karakternya yang mati. Ini gitu. nih review nggak ngerti plot. Orang komennya selalu gini. Itu mas pakai kacamata kayak nggak ngerti deh. Komennya selalu gitu kalau orangnya tahu kita. Iya, mas gitu pakai kacamata selalu kayaknya nggak nonton deh gitu. Yang gara-gara Tira kemarin ya. Iya, kemarin. Tapi maksud gue harusnya direkturnya ini mungkin kayak plus minus kali ya. Kalau dia ngikutin karakter lain di awalnya nggak menarik dok, kayaknya dok. Ya akhirnya nggak dapet tragik ya kali ya. Iya, tapi karena dia dilihat kehidupan si Numa ini paling menarik, jadi ngikutin karakter Numa. Tapi sayangnya di 3/4 movie dia tuh kayak mati. Jadi kayak kita udah menurut gua sebagai penonton itu adalah hal yang membuat gua hilang simpati sama filmnya. Ya tapi lu bisa lihat juga bahwa setelah Numa meninggal itu akhirnya semuanya tuh terjadi percepatan tuh Wel. Iya. Iya kan? Iya. Ada di tak gitu biar cepet selesai gitu. Dan dia tetap berusaha untuk menganggap Numa itu masih hidup dengan kasih voice over Numa. Iya, kasih gitu. voice over, suratnya juga dibacain dulu gitu ya. Ya, tapi tetap aja sih gua sebagai penonton jadi ngerasanya ngapain gue ikutin lagi. Bagusan naga lain ya. Beda mas, naga lain gak seserius itu mas. Oh iya. Gak ada yang mati di salju. Gak ada moral value-nya gak ada ya. Gak ada yang penting itu ketawa kalau naga lain. Itu kayak warkop. Iya bener itu kayak warkop pure kayak warkop bener-bener. Warkop gak punya moral value. Iya, enggak ada emang nonton warkop lu dapetin itu. Dapat gua. Kalau ke pantai nggak boleh taruh es krim ke mata nih, jadi kekeran gitu kan dapetin iya, kan. Kalau gua sih itu dari aja. Naga lain juga gitu. Tapi kita ngomongin naga lain kenapa jadi naga lain di sini. Jadi gue ngerasa kayak film ini tetap memaksakan Numa ada di sini gitu loh. Sampai the end of the movie ya. Sampai di end of the movie. Jadi perspektif walaupun mereka udah selamat semua, voice over tetap voice over Numa. Tapi gue nggak tahu sih, gue di sini tuh gue tidak karena kebetulan gue nonton yang versi 80-an ya kalau nggak salah ya. 90-an ya. Itu gue jadi ngerasa bahwa film ini tidak lebih magis dibanding yang aslinya gitu. Ada benchmark sendiri ya. Iya gitu. Karena gue ngelihatnya tuh strugglingnya tuh nggak segitu besarnya. Kayak yang di Alive, yang di film originalnya. Gue nggak tahu lu dapetin strugglingnya mereka nggak? Mungkin karena gue nggak nonton yang pertama, jadi menurut gue ini masih oke aja. Masih oke aja. Tapi mungkin yang membuat gue merasa oke karena ketika gue kelar nonton gue langsung nyari nih setnya apa. Maksud gue setnya studio kah atau beneran gunung? Ternyata beneran gunung. Jadi beneran gunung tapi bukan di situ. Iya kalau di situ dia juga lagi dicari sekarang. Maksud gue, iya kan? Beneran hilang. Beneran dingin maksud gue. Jadi kedinginan mereka itu nggak di. Berarti genuine tuh dinginnya. Dinginnya genuine jadinya. Dia beneran kedinginan di sana gitu loh. Bukan yang pura-pura kedinginan. Karena susah dok. Pura-pura kedinginan gimana caranya? Bener. Coba Manuel pura-pura kedinginan. Itu sedih, goblok. Itu miskin, nggak punya rumah. Ya. Emang gimana kalau sedih? Hah? Kalau sedih, kalau dingin gimana? Gini aja gue, kan gue udah biasa. Iya, gue orang yang Eropa. Main pundak doang aja. Tapi buat gue sih memang magisnya itu adalah kalau dilihat yang sekarang memang setnya jadi lebih mateng ya. Bisa dilihat dari pesawat terbangnya segala macam hancurnya gitu ya. Dikasih tuh apa namanya foto realnya. Ada tuh di 1 banding 1 kan. Iya. Dan ternyata mirip sekali. Iya. Sampai tas-tas Adidas yang di plot itu benar-benar ada banget ya di situ ya. Sama foto terakhirnya Numa ya. Pas dia udah meriang ya. Foto terakhir dia. Oh yang Gak ngerti plot ya Mas ya. Lebih kelupa sih. Dia ada foto terakhir sebelum teman-teman pada cabut kalau nggak salah yang nyari penyelamat itu. Nunduk gitu ya. Iya, yang di luar pesawat. Enggak. Enggak mau. Iya. Saya tidak mau diperintah. Saya nggak mau disuruh-suruh. Anjing ya. Ya tapi gue sih tadi habis ngobrol sama Manuel juga masalah live ini mungkin lu boleh nonton sih Wel. Live itu yang 90-an. Yang 90-an maksud gue
emang kamera zaman dulu tuh untuk memperlihatkan sebuah tragedi tuh kayak lebih apa ya, lebih kena, lebih dapat horornya, lebih dapat thrillernya gitu ya. Jadi lebih ada aja gitu, lu ngerasa bahwa wah emang sengeri itu gitu. Progresnya dari yang digantung-gantung tuh kan ada yang tiduran tuh ya, yang kakinya cedera itu. Itu lu tahu bener derita mereka berdua gitu. Di Alive itu. Di Alive itu. Di sini tuh kesannya semua terjadi percepatan aja buat gua. Kayak dilemanya makan orang atau enggak gitu tuh di sini buat gua nggak terlalu sebegitunya gitu. Jadi gua merasa bahwa gua lebih puas tetap sama yang Alive. Jadi kalau lu tidak terganggu dengan gambar-gambar klasik ya, menurut gua Alive harus ditonton kalau lu suka si Community of Karena the klasik Snow. itu sebetulnya nggak selamanya jelek juga. Iya. Memang beberapa shot tuh harus diperlihatkan dengan cara yang Tapi ini klasik. juga pendekatannya masih pengen ada klasik-klasiknya dikit kan dari sebenarnya beberapa shot kan. Gimana klasik, definisi klasik di mata lu tuh gimana dulu? Menurut gua kayak setiap pengambilan ada yang zoom-zoomannya gitu. Itu dia pasti pakai lensa lebar banget tuh dan dekat kameranya biar ngerasain. Iya nggak usah sampai tangan lu ke situ tadi kaget gua. Oh kaget. Iya. Kaget gua tadi. Saya deket banget kan kayak gini nih Mas. Kan nggak enak kan. Kaget ya, gue juga Iya. kaget jadinya. Iya, ya, dia tuh pakai lensa yang lebar tapi nggak distort. Jadi dia berusaha untuk ngasih perspektif kayak dia tuh memang lagi sempit gitu. Iya sempit, deket gitu ya. Ya gue suka banget sama shot-shot ini dan memang kalau lu jadi kan gue pas nonton nih, pas gue nonton nggak gue apa-apain filmnya, ngulang lagi ke trailernya. Pas gue liat ulang trailer lagi, gila perubahan karakternya bener-bener beda banget. Jadi ternyata di awal tuh masih gemuk banget, ya kan? Masih fresh banget wajahnya, rambutnya masih oke, terus udah mau ending rambutnya udah kusem, udah janggutnya udah nggak beraturan, udah kurus banget, giginya udah. Karena yang salah satu yang jalan ke nyari orang itu berkurang 45 kilo. Oh iya. Dari 100. Ya gila, dari 100 kilo jadi 40. Yang jalan ke Chile itu. Jalan. My 10 hari. 10 hari. Iya makanya di film itu nggak kelihatan dia kayak 10 hari kan, kayak cuman seharian 2 harian kan. Iya, terlalu cepat ya. Terlalu cepat kan, ngeliatnya kan, nggak ada struggling. Kan harusnya itu kalau dari pilot sebelum mati itu kan katanya lama tuh. Dia ngasih info katanya ini di perbatasan. Iya. Ternyata harusnya 5 kilo, jadinya 80 kilo sampai ke. Makanya pilotnya bilang good luck ya kalau di filmnya ya. Ya jadi kalau ngomongin Community of the Snow sih sebenarnya kalau ya sama mungkin kalau kayak Manuel belum pernah nonton yang Alive-nya mungkin lo akan tetap merasa bahwa ini film bagus dan emang buat gue sih bagus. Iya. Dan kebetulan gue udah tua ya jadi nonton agak sepotong-sepotong kemarin loh. Jadi kayak lu lanjutin lagi lanjut. gitu. Nah ya mungkin jadi akhirnya gak sedip lu ya. Jadi dapetnya ya feel-nya ya karena nontonnya setengah gitu. Gua sama Felis gue nontonnya gua nggak, dia kan minta pause gara-gara motel, gue bilang nggak bisa di pause. Kalau di pause menurut gua udah Ya paus kan di Vatikan juga lagian. bukan di laut juga ada sebenarnya Iya, pause kan, iya. atau dia juga pause kan sebetulnya. Felis maksudnya. Gila. Enggak maksudnya dia Ini tanda rumah tangga akan selesai. Enggak, tapi maksud gua ketika di stop Pause. dulu gitu, Oh, iya. di stop dulu, dijeda dulu, gua nggak ngerasa pacingnya tuh tetap kejaga. Ya kan emang lambat banget sih, Wel. Maksud Iya, gua jadi- pacingnya nggak pernah naik yang wah gitu nggak pernah Iya, sih. jadi kalau menurut gua kalau misalkan lu tahan lagi jadi makin boring lagi menurut iya. gua, makin. Tapi yang paling gua nyesek tuh yang adegan yang salju jatuh itu loh, yang Ya, dia udah lagi enak-enak tuh ya, lagi orangnya ketawa-tawa. sat gitu kan. Longsor. Kena glacier ya, longsor ya. Aduh, gua liat adiknya juga cakep lagi yang meninggal itu. Adiknya cewek. Masih perlu nggak itu ada Nggak perlu ya, kayak sorry ya. lu ngasih liat cewek cakep di situ gitu. Iya, sorry. Namanya laki. Iya bener-bener. Tapi setengah pesawatnya emang copot ya, itu ya kasihan ya sebenarnya ya. Belakang itu ya. Belakangnya copot ya. Tapi itu kan buntut pesawat apa kepala pesawat sih yang Buntut. selamat? Yang Yang selamat tuh kepala ya. Kepala. Oh, yang Kan tuh juga bilang kepala dan bukan ekor. Sorry. oh ada kristenisasi lo di sini ya. Dikit-dikit lah. Buat gue sih Community of the Snow ini kalau gue harus kasih nilai mungkin 8 ya karena berhasil mempicture lagi sebuah tragedi yang besar banget pada masa itu ya. Ini mah sebenarnya gede banget nih beritanya ini ya karena foto-fotonya juga masih ada di Google Masih ada, sebenarnya. masih Lo ada. bisa lihat Gua juga foto nyari ada kok. OG-nya. Banyak sampai mayat-mayat bergelimpangan Oh, juga. kalau ngeliat gue gak nyari. Ada masih ada kelihatan semua di situ. Jadi ini sih salah satu film yang cukup oke ya sebagai pembuka di tahun 2024 ini ya. Buat gua sih 8. Oh dia baru awal tahun dia. Awal tahun. Awal tahun satu. Jadi berapa? 8 buat gua. 8. 8. Gue juga 8 sih. Ya Nggak usah Maga lain ikut-ikutan beda lah. lah. Maga lain dia masih lebih. Agak lain 9 ya. Iya 9. Kalau malam Jumat 10 gitu. 10 ya. Udah nonton memang Mas? Belum. Iya. Tapi menurut saya malam Jumat itu mirip sama Agak lain. Oh gitu. Karena Ewing itu masuk ke sebuah wahana. Wahana. Oh, pasar malam. Pasar malam. Oh, cuman seram aja di situ. Enggak malamnya itu
Iya. Elwing. It's Iya. Udah segitu aja lah. Kalau misalkan lo bisa nonton film ini, menurut lu bagus, jangan lupa lu pencet like di Netflixnya karena nanti lo akan mendapatkan rekomendasi iya, film-film seperti itu. Dan itu berpengaruh juga sama perfilman kita. Ya. Ya terutama film Indonesia ya. Kalau misalkan lu nonton dan lu nggak suka, tetap like aja buat membantu algoritma film kita. Ya nggak apa-apa lah, ntar daripada dibilang kita ini nggak. Kayak kita mesti nonton film horor di Netflix ya. Ada namanya Primbon. Gua tahu lagi itu. Hah? Itu pria Ambon kan? Pria Ambon. Itu budaya Jawa malah. Iya juga ya. Uang dong berarti. tapi yang seru adalah Enggak apa-apa pria Ambon. Sutradaranya adalah Rudi Sudjarwo. Tahun berapa itu? Baru 2023. Oh ya. Primbon namanya. Baru masuk di Netflix. Ini off cam aja ya. Makanya gue tanya tahun berapa. Sekarang udah enggak soalnya. 2023. Harusnya menarik. Coba kita nonton ya. Boleh. Nanti ya. Ya. Itu dia. Jadi kalau mau nonton film-film tragedi, doku apa ya? Doku drama gitu ya. Mau lihat tragedinya kayak apa, menurut gue si Jaya udah lebih mateng juga daripada Alive ya dan segala macamnya. Karena sebenarnya kalau nonton film klasik tuh akhirnya lo jadi menemukan kekerincan di beberapa titik ya karena visualnya terlalu jelas gitu ya. Kalau dulu kan agak burik gitu ya. Oh, ini nggak berasa sih. Nggak berasa. Jadi silakan ditonton di Netflix gratis asal jangan sharing account dan membajak film ya. Dan ini juga jangan lupa Saweria kita karena kita akan membahas malam Jumat kalau misalkan sudah mencapai 750. Yo ini Saweria kita sekarang progresnya nih. Silakan di Sawer nanti kalau udah kita akan nonton malam Jumat deh. Itu di mana sih sekarang malam Jumat ada? Disney Plus ada. Iya, ada. Ya itu memang cocok sih jadi lawannya Eko nanti ya. Ewing itu. Tapi Eko episode 0 oke lah. Episode 0. Iya. Nanti kita lihat Madam Web aja ya, bagus gitu. Oh iya, Sony bukan Disney. Iya, pasti bagus. Iyalah. Harusnya. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa. Bye bye.